Jokowi tegas mengatakan dia tidak mendikte parpol manapun. Jadi secara tidak langsung Jokowi berpesan jangan seret-seret nama dia untuk tujuan politik tertentu. Lagi pula saya melihat koalisi Prabowo ini hanya untuk gagah-gagahan. Tujuannya agar publik berpikir Prabowo adalah sosok yang sangat kuat sehingga parpol sekelas Golkar ikut mendukung. Tapi politik itu dinamis. Batas pendaftaran Capres dan Cawapres masih 2 bulan lagi. Dan semuanya bisa terjadi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini SeaWorld. Semua ini bermula dari Partai Golkar dan PAN yang akhirnya memutuskan mendukung Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2024. Ini sebuah kejutan, tapi tidak mengejutkan. Yang mengejutkan itu misalnya Nasdem tiba-tiba balik arah mendukung Ganjar dan membuang Anies. Atau misalnya Anies mendadak menjadi cawapres Ganjar. Itu baru bikin syok dunia politik. Berkat dukungan dari PKB, PAN, dan Golkar, otomatis koalisi Gerindra menjadi makin gemuk. Jika jumlah suara mereka ditotalkan, maka mencapai 40-an%, hampir separuh dari kekuatan partai politik di Indonesia. Sedangkan PDI Perjuangan untuk sekarang ini menjadi koalisi paling langsing karena hanya berkoalisi dengan P3, Hanura, dan Perindo. Bahkan Hanura dan Perindo tidak lolos ke Senayan pada Pilpres lalu. Otomatis komposisi koalisi saat ini mirip dengan Pilpres 2014, di mana Jokowi pertama kalinya pres diusung oleh PDI Perjuangan tapi dikeroyok oleh koalisi jumbo dari Prabowo dan Hatta. Dengan mendapatkan tambahan kekuatan yang besar dari PAN dan Golkar, tentu saja Prabowo bahagia bukan main. Ditambah lagi, dengan hasil survei yang sekarang ini berpihak ke Prabowo, kita bisa membayangkan Prabowo setiap hari mulai bermimpi menjadi presiden. Tapi ada satu blunder yang dibuat oleh kubu sebelah. Dan ini lagi-lagi karena nama Jokowi kembali dicatut. Ini diketahui dari ucapan adik Prabowo yaitu Hasim Joyo Hadikusumo yang bercerita soal rencana Golkar akan mendukung Prabowo di Pilpres. Di situ dikatakan bahwa Prabowo sempat menerima kunjungan dari Erlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Lalu dia bilang rencana dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo bahkan sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi. Satu orang mengucapkan ini akhirnya menjadi efek domino yang dipercaya sebagian orang. Berbagai narasi, opini, dan pendapat dari pengamat secara halus maupun frontal menganggap bahwa Jokowi lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Untuk kesekian kalinya, Jokowi dibenturkan dengan PDI Perjuangan karena narasi ini mau tidak mau harus disimpulkan bahwa Jokowi membangkang terhadap PDI Perjuangan. Ujungnya sangat jelas, yaitu muncul narasi bahwa Jokowi tidak sejalan lagi dengan PDI Perjuangan. Hasilnya, orang-orang akan berpikir era kejayaan PDI Perjuangan akan berakhir. Ganjar akan kalah di Pilpres karena jari telunjuk Jokowi mengarah ke Prabowo. Hingga akhirnya Hasim dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara pendukung Jokowi. Hasim dituding menyebarkan berita bohong terkait dukungan Golkar ke kubu Prabowo atas izin dari Jokowi. Jokowi sampai harus memberikan klarifikasi secara resmi. Dia membantah ikut campur soal keputusan PAN dan Golkar mendukung Prabowo. Jokowi menegaskan urusan koalisi dan dukungan capres-cawapres adalah urusan partai politik masing-masing. Jokowi bahkan bilang PAN dan Golkar juga tidak berkomunikasi dengan dia. Artinya, Jokowi tidak tahu apapun soal manuver kedua partai ini mendukung Prabowo. Jadi, pertanyaannya,
Kenapa adik Prabowo berani bilang dukungan dari partai ini mendapat restu dari Jokowi? Jokowi saja tidak tahu dan tidak ada komunikasi. Intinya, Jokowi itu bukan ketua parpol. Jadi, urusan koalisi adalah urusan parpol yang bersangkutan. Seolah Jokowi mau bilang, jangan sedikit-sedikit mengaitkan dia dengan manuver siapapun. Ternyata, bantahan dari Jokowi ini menjadi petir di siang bolong. Selama ini, Jokowi tidak begitu peduli jika ada narasi Prabowo dekat dengan dia, atau Jokowi mendukung dia, atau ada baliho dia bersama Prabowo. Jokowi tidak memberikan banyak komentar. Tapi, untuk isu Golkar dan PAN mendukung Prabowo, Jokowi langsung membantah ikut campur. Mungkin Jokowi sudah cukup risih dengan spekulasi murahan yang beredar saat ini. Namanya terus dipakai untuk kepentingan politik. Apa-apa selalu ada nama Jokowi. Bantahan dari Jokowi adalah pesan telak untuk kubu sebelah. Sampai-sampai Prabowo ikut memberikan kejelasan. Prabowo bilang Jokowi tidak mendikte atau melarang siapapun untuk menentukan langkah dalam pemilu 2024. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga ikut komentar. Dia bilang tidak ada arahan dari Presiden Jokowi di balik keputusan PAN mendukung Prabowo. Jadi pertanyaannya, kenapa Hasim bisa berbicara soal restu Jokowi? Ini aneh. Kalau Prabowo dan Zulkifli Hasan membantah, berarti ucapan Hasim tidak benar kan? Mungkin begini, awalnya mau memakai nama Jokowi agar seolah-olah Jokowi ada di balik semua ini. Jangan bilang ini tidak mungkin, karena Jokowi sudah mengklarifikasi langsung. Kalau Jokowi klarifikasi, berarti isu dugaan Jokowi ikut campur sudah berhembus kencang dan sampai ke telinga Jokowi. Kalau tidak ada isu itu, Jokowi tidak akan komentar. Ini logika yang simpel. Tapi setelah Jokowi merespon, akhirnya koalisi Prabowo ini sepakat Jokowi tidak memberikan arahan. Mereka mungkin takut jika terus membiarkan isu ini menjadi lebih liar, Jokowi bisa kesal dan marah. Prabowo itu paling takut dengan Jokowi. Bukan takut Jokowi gebrak meja atau lempar HP, tapi takut Jokowi kesal, lalu publik berpikir Prabowo berseberangan dengan Jokowi. Ini bahaya buat Prabowo, karena selama ini dia sangat hati-hati kalau sudah berurusan dengan Jokowi. Prabowo mau orang-orang berpikir dia tegak lurus bersama Jokowi, sejalan dengan visi misi Jokowi dan berjanji akan melanjutkan program pembangunan Jokowi. Kalau terjadi perselisihan dengan Jokowi, semua strategi yang sudah rapi bisa berantakan. Jokowi tegas mengatakan dia tidak mendikte parpol manapun. Jadi secara tidak langsung Jokowi berpesan jangan seret-seret nama dia untuk tujuan politik tertentu. Lagi pula saya melihat koalisi Prabowo ini hanya untuk gagah-gagahan. Tujuannya agar publik berpikir Prabowo adalah sosok yang sangat kuat sehingga parpol sekelas Golkar ikut mendukung. Tapi politik itu dinamis. Batas pendaftaran Capres dan Cawapres masih 2 bulan lagi dan semuanya bisa terjadi. Makanya persepsi ini penting bagi Prabowo, sama halnya dengan persepsi Jokowi mendukung Prabowo. Tidak penting apakah Jokowi beneran mendukung Prabowo atau tidak. Yang paling penting adalah persepsi publik. Kalau publik yakin Jokowi mendukung Prabowo, itu sudah cukup bagi Prabowo. Ini permainan kubu Prabowo yang sudah lama dimainkan. Merasa kegeeran padahal kenyataannya tidak seperti itu. Akhir kata, bantahan dari Jokowi membuyarkan euforia koalisi yang baru terbentuk. Saya rasa Jokowi harus lebih tegas lagi mengatakan tidak, supaya orang-orang makin yakin kalau selama ini kubu Prabowo hanya kegeeran merasa didukung Jokowi. Hanya Jokowilah yang bisa memutuskan rantai ini. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.